dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN. Bisa ya. Jadi tugas sikap hidup orang Kristen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN. Ya, kita buka kebenaran firman Tuhan dulu. Dalam Injil Matius pasal 11 Injil Matius pasal 11 ayat 28 dan 29 dengan judul tadi sikap hidup orang Kristen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Injil Matius pasal 11 ayat 28-29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Satu dalam Injil Lukas juga kita baca sekaligus. Injil Lukas pasal 22 ayat 24 sampai 27. Injil Lukas pasal 22 ayat 24 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Percakapan waktu perjamuan malam. Ayat 24. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap besar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan memimpin sebagai pelayan. Ayat 27. Sebab siapa yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Iya, sekali lagi tema sikap hidup orang Kristen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN. Haleluya. Bagaimana negeri sipil, jelas dikatakan bahwa belajarlah kepada Yesus. Injil Matius tadi katakan bahwa datanglah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepada aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya. Sikap hidup kita sebagai orang Kristen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab adalah belajar kepada Yesus. Karena apa? Yesus lemah lembut dan rendah hati. Saya lihat kadang-kadang orang bilang orang Kristen ini kasar-kasar, atau lebih khusus kita orang Papua. Wah, orang Papua itu kan kasar-kasar. Siapa yang bilang orang Papua itu kasar-kasar? Kalau orang yang tidak percaya Yesus mungkin karakter kehidupannya seperti itu. Tapi kalau orang yang belajar kepada Yesus, sungguh-sungguh melakukan firman dan kebenaran, dia disebut sebagai orang yang lemah lembut dan rendah hati. Karena firman Tuhan jelas, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi berbahagialah kita yang percaya kepada Yesus, karena kita akan belajar tentang segala sesuatu yang Yesus lakukan bagi kehidupan kita, dan di situ muncul kita akan mendapat kelemah lembutan dan rendah hati.
Kadang-kadang di kantor-kantor yang lain, bukan di kabupaten sini, di Kabupaten Asmat, di kabupaten-kabupaten yang lain, ketika ada masyarakat yang datang untuk memohon misalnya melayani KTP, atau kadang-kadang ASN pergi, kasih tutup pintu, pergi kasih tinggal. Kadang-kadang mengabaikan tugas dan tanggung jawab. Karena apa? Tidak belajar firman Tuhan. Kalau orang belajar firman Tuhan, pasti akan menemukan di situ lemah lembut dan rendah hati. Injil Matius tadi bilang, Yesus bilang, aku datang sebagai pelayan. Padahalnya status Yesus sebagai raja di atas segala raja, kepala pemerintahan, yang aturannya duduk di sebelah kanan Bapa di surga, tapi rela mengosongkan diri, bahkan taat sampai mati di kayu salib, untuk kepentingan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada kita untuk melayani masyarakat yang telah ditebus oleh darah Yesus. Jadi betapa mulia, betapa ajaib, betapa dahsyat, betapa luar biasa kepercayaan Tuhan bagi kehidupan kita. Jadi khusus Bapak Ibu yang ada di dinas pariwisata ini, ya, saya yakin dan percaya bahwa kesungguhan dalam mengutamakan Tuhan, mengutamakan hal-hal ibadah dalam kebersamaan yang ada, sudah pasti kebersamaan ini akan menjadi berkat. Ayat Injil Matius tadi pasal 11 ayat 8-9. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepada aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Efesus pasal 1 ayat 4 katakan bahwa sebab kamu telah dipilih sebelum dunia dijadikan, supaya kudus tak bercacat di hadapannya. Jadi Efesus pasal 1, kamu telah dipilih sebelum dunia dijadikan, supaya apa? Kudus dan tak bercacat. Tujuan adalah, pilihan itu adalah untuk melayani masyarakat yang ada. Haleluya. Jadi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, kalau orang tidak dipilih oleh Tuhan, saya lihat kabupaten ini tingkat kesulitannya luar biasa. Makanya sudah menjadi kesimpulan, kalau orang yang tidak dipanggil untuk membangun negeri ini, tidak akan bertahan di negeri ini. Haleluya. Harus orang yang dipanggil, dipilih sebelum dunia dijadikan untuk membangun negeri ini, maka akan bertahan di negeri ini, untuk jalan dari tanda heran yang satu kepada tanda heran yang lain. Sebab Tuhan mendasari segala sesuatu. Tanda ini tuh Otto dan Geser pasal 18:55 di Mansinam. Di Mansinam katakan, dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Dengan demikian maka tanah ini diberkati oleh Tuhan. Orang juga yang bekerja untuk melayani masyarakat di negeri ini harus orang yang dipilih sebelum dunia ada, supaya bisa melayani masyarakat secara baik. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Jadi sore hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dan contoh-contoh dari kepemimpinan Yesus ketika itu bersama dengan murid-murid, contoh kepemimpinan yang sangat luar biasa. Itu dikatakan ketika Yesus menyeberang ke seberang, masyarakat itu ikut banyak untuk mendengar pengajaran dari Yesus. Dan dalam Yesus mengajar mereka sampai sore hari. Ketika itu sore hari murid-murid Tuhan, guru, orang-orang ini ikut nanti siapa yang kasih makan mereka? Waktu sore mereka mau pulang kembali, Yesus bilang, apa yang ada padamu berikan kepada mereka. Haleluya. Yesus katakan, apa yang ada padamu, dan murid katakan bahwa di sini ada 2 ekor ikan dan 5 ketur roti. Dan Yesus mengangkat 2 ekor ikan dan 5 ketur roti itu. Yesus mengucapkan kata berkat, dan berkat itu turun. Akhirnya apa? 5.000 orang makan. 5.000 orang makan, dan itu tidak termasuk dengan perempuan-perempuan dan anak-anak kecil. Kalau sekarang saja musim kampanye pemilihan bupati atau legislatif atau seperti itu, kalau masyarakat 5.000 orang, tim sukses akan kerja ekstra. Sebab nanti pulang bisa kandidat itu. Namanya bisa, wah ini kita ikut kampanye tidak makan dan lain-lain. Yesus tidak seperti itu. Hari ini mau 5.000 orang, mau 7.000 orang, Yesus mengangkat, mengucap syukur, dan Tuhan memberkati sehingga 5.000 orang itu bisa makan dan puas dan menceritakan kebesaran Tuhan dalam pelayanan itu. Haleluya. Kepercayaan dari Bapak Bupati Asmat telah diberikan kepada orang tua kekasih, Bapak kekasih, Ibu kekasih, sebagai sekretaris untuk melaksanakan kepercayaan itu. Ya, doa kami pelayanan di dinas pariwisata ini akan menjadi berkat. Haleluya. Semua yang bekerja pasti akan menjadi berkat untuk melayani masyarakat yang ada. Tadi saya baca
visi misi dari Bapak Bupati luar biasa. Membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, mewujudkan apa di bawahnya. Ya, masyarakat yang apa begitu di bawahnya saja dia. Visi misi dari Bapak Bupati. Dan hari ini dalam kebersamaan yang ada, haleluya, pasti Tuhan akan memberkati pelayanan-pelayanan yang ada. Haleluya. Jadi Yesus, ya, sikap hidup orang Kristen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN, pertama harus belajar kepada Yesus. Sebab Yesus adalah guru besar, guru di atas segala guru, yang akan memberikan pengajaran-pengajaran bagi kehidupan kita. Saya lihat contoh pelayanan yang baik. Nanti kalau Bapak Ibu ke kota-kota di mana, lihat di Bank BRI. Di Bank BRI ketika masuk, Bapak perlu apa, Ibu perlu apa, etikanya itu dapat. Dan sadar atau tidak sadar, mungkin mereka memahami tentang firman kebenaran ini. Satu kali saya sampaikan firman di pemerintahan Kabupaten Kepulauan Yapen, pas ada Bapak Wakil Bupati dan Ibu Kapolres, karena saya lapor bahwa Bapak Ibu izin ada aparat yang tidak menjalankan fungsi dalam pelayanan secara baik. Karena kita datang lapor permasalahan secara etika, yang persilakan duduk, Bapak ada perlu, silakan duduk, apa yang mau perlu kita tindak lanjuti. Karena etikanya harus, ketika orang menunjukkan nilai etika, bisa kenal daripada karakter kehidupan orang ini siapa sebenarnya. Kenapa bisa memahami, mengerti? Karena apa? Belajar kepada Yesus. Kalau orang belajar kepada Yesus, nanti akan menemukan di situ lemah lembut dan rendah hati. Haleluya. Dan ciri-ciri daripada orang yang lemah lembut dan rendah hati, Tuhan akan mengangkat jadi kepala. Hari ini orang tidak lihat kita eksen sebagai tidak. Tuhan mengenal hati kehidupan kita, sehingga tinggal di mana saja jabatan yang cari, bukan kita yang cari jabatan. Ada salah satu kabupaten di Provinsi Papua, itu ada jabatan yang sangat strategis, jabatan dinas PU. Itu orang takut untuk dilantik, karena kepala dinas masuk pasti mati. Orang takut untuk menduduki jabatan itu, karena ketika masuk nanti mati. Sebenarnya sederhana saja, ketika sungguh-sungguh kepada Tuhan, belajar kepada Yesus, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menjaga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Haleluya. Sampai ke mana? Saya ingat tadi Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, Yesus ketika mengutus murid-murid, pergilah jadikan semua bangsa murid Tuhan, dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tugas dan tanggung jawab yang Yesus percayakan kepada murid-murid untuk melaksanakan itu, Yesus katakan bahwa aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Akhirnya bukan menyertai tinggal 1 bulan atau 6 bulan terus diganti, tidak. Tuhan akan menyertai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Tahun ini Tuhan sertai, tahun besok Tuhan sertai, tahun depan Tuhan sertai sampai akhir zaman. Karena apa? Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat yang telah ditentukan oleh Tuhan sebelum dunia ada. Bagi tugas itu kita harus kerjakan secara baik. Haleluya. Di momen sore hari ini, dalam kebersamaan yang ada, haleluya, sikap hidup orang Kristen dalam fungsi sebagai ASN, haleluya, harus melayani, belajar kepada Yesus. Kita tidak bisa belajar kepemimpinan yang lain, cara-cara memimpin. Belajar kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai melaksanakan tugas dan tanggung jawab, dan pasti akan menjadi berkat. Jadi iblis juga bekerja kuat di akhir zaman ini, di mana jabatan-jabatan strategi yang ada di pemerintahan, baik di kabupaten yang ada, kadang-kadang dalam kebersamaan yang ada, saling bisa orang memanfaatkan hal-hal lain untuk menggeser dengan segala macam kekuatan. Tapi Tuhan akan selalu menyertai, melindungi, dan siapapun dia yang melakukan kejahatan bagi kepentingan orang-orang yang telah diurapi, dipilih oleh Tuhan, diurapi untuk melayani masyarakat, Tuhan akan langsung berperang. Tuhan akan langsung melakukan murkanya bagi orang-orang itu. Haleluya. Jelas bahwa Yesus
akan melindungi kita sampai akhir zaman. Haleluya. Ya, saya rasa ini kebenaran firman Tuhan di sore hari ini untuk kita. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi berkat saja. Kita bangkit berdiri semua, kita menyanyi lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat.